sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok kami. Pertama Muhammad Aidil, kemudian Nurlaina Syukur, Rostiati, saya sendiri, dan Sahroni. Kami akan membahas tentang anemia normositik normokrom pada penyakit gagal ginjal dan sumsum tulang, sekresi sumsum tulang. Anemia normositik normokrom adalah bentuk dan ukuran sel darah merah itu normal dan mengandung hemoglobin yang normal. Penyebab anemia itu pertama penyakit ginjal kronik. Kenapa penyakit ginjal kronik ini menyebabkan anemia? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa ginjal itu memproduksi 90% hormon eritropoietin, 10%-nya di hati. Jadi kalau ginjal mengalami kerusakan, otomatis produksi hormon eritropoietin itu akan berkurang. Kemudian gagal jantung. Kenapa gagal jantung bisa menyebabkan anemia normositik? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa jantung itu berfungsi untuk memompa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, kalau terjadi gangguan, otomatis akan mengganggu kinerja dari ginjal. Sementara ginjal itu memproduksi hormon eritropoietin. Kemudian penyebab lainnya adalah kehilangan darah akut. Kehilangan darah akut itu bisa menyebabkan meningkatnya volume plasma sehingga berpengaruh terhadap eritrosit. Selanjutnya penyebab-penyebab anemia hemolitik dan lain-lainnya itu akan dibahas oleh teman saya. Saya persilakan kepada Nurlaina Syukur atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan dari teman saya, yaitu penyebab dari kelainan sumsum tulang, yaitu yang selanjutnya itu anemia hemolitik. Secara etiologi, anemia hemolitik itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyebab postposkular dan ekstraposposkular. Penyebab postposkular dari anemia hemolitik adalah kelainan pada membran sel darah merah, kemudian hemoglobinopati dan abnormal enzim. Sedangkan penyebab pada imunologi dan mekanikal dan infeksi dan toksin. Kemudian yang berikutnya itu aplasia atau hipoplasia sumsum tulang. Pada anemia aplastik, sumsum tulang itu mengalami aplastik atau hipoplasia. Hal ini berarti sumsum tulang kosong atau aplastik atau mengandung amat sedikit sel darah. Kemudian anemia aplastik adalah salah satu jenis kelainan darah yang disebabkan oleh kegagalan sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah. Pada kondisi ini, sumsum tulang tidak dapat memproduksi salah satu atau seluruh sel darah, termasuk itu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian itu anemia pada penyakit kronik. Kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan itu merasa lelah atau lebih sering dari biasanya. Yang kedua itu sakit kepala. Kemudian yang ketiga sulit berkonsentrasi atau berpikir. Yang keempat itu warna kulit pada bagian dalam kelopak mata bagian bawah. Kemudian gejala-gejala selanjutnya yaitu mata berkunang-kunang, kemudian warna kulit pucat dan sering sakit. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan anemia. Salah satunya itu defisiensi eritropoietin. Eritropoietin itu sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh ginjal untuk merangsang sumsum tulang dalam membentuk eritrosit, di mana di dalam eritrosit itu sendiri terdapat hemoglobin. Jadi bagaimana cara kerja eritropoietin itu sendiri? Sama halnya ketika kita memiliki bahan makanan tapi kita tidak memiliki kompor atau api untuk mematangkannya. Sama halnya dalam sel, jika kita mempunyai komponen
zat komponen-komponen zat besi, tetapi kita tidak memiliki hormon eritropoietin untuk mematangkannya, maka sel itu tidak akan dialirkan ke dalam aliran darah kita. Lalu bagaimana dengan anemia pada pasien gagal ginjal? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di ginjal itu memiliki beberapa fungsi seperti filtrasi, reabsorpsi, dan lain sebagainya. Salah satu fungsi utama pada ginjal yaitu fungsi hormonal. Ginjal dapat memproduksi sebanyak 90% eritropoietin. Jadi ketika pasien gagal ginjal kronik yang ginjalnya itu bermasalah, otomatis dia tidak akan bisa memproduksi hormon eritropoietin dengan baik, sehingga orang yang pasien gagal ginjal itu akan kekurangan eritrosit. Oke, baik, selanjutnya supresi sumsum tulang. Supresi sumsum tulang ini biasanya ditemukan pada pasien dengan kondisi dengue karena terjadi penurunan hematopoiesis terutama pada eritrosit dan trombosit. Supresi sumsum tulang ini juga disebut sebagai penekanan sumsum tulang atau dikenal juga sebagai myotoxicity atau myelosuppression, yaitu penurunan produksi sel. Sel yang dimaksud ini seperti sel eritrosit yang berfungsi sebagai mengangkut oksigen, kemudian sel leukosit sebagai pertahanan atau kekebalan tubuh, dan juga trombosit sebagai pembekuan darah. Jadi penekanan supresi sumsum tulang ini merupakan efek samping dari kemoterapi atau obat-obat lainnya. Jadi obat-obat itu dapat mempengaruhi sumsum tulang untuk memproduksi sel baru karena adanya penekanan. Bagaimana yang kita ketahui bahwa sumsum tulang itu sendiri merupakan induk untuk menghasilkan komponen-komponen sel darah. Jadi ketika sumsum tulang itu mengalami kerusakan, dia dapat memperlambat atau memberhentikan produksi sel darah baru sehingga pasien dapat terkena anemia. Salah satu contohnya itu seperti anemia aplastik. Anemia aplastik itu merupakan kondisi di mana tubuh ini berhenti untuk memproduksi sel darah merah yang sehat dan baru. Jadi salah satu contoh anemia itu bukan anemia aplastik. Anemia aplastik ini merupakan kondisi saat tubuh kita itu berhenti memproduksi sel darah merah yang sehat dan yang baru. Ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu metode pemeriksaan untuk penanda anemia normositik dan normokrom. Salah satunya yaitu pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan screening untuk memeriksa gangguan seperti anemia, infeksi, dan penyakit lainnya. Pada pemeriksaan ini, gambaran jumlah eritrosit, kemudian hemoglobin, hematokrit di bawah normal. Namun pada pemeriksaan MCP main corpuscular volume hasilnya normal, yaitu di antara 80 sampai 98. Kemudian pada pemeriksaan MCH juga normal antara 27 sampai 36. Kemudian pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan ADT, hapusan darah tepi. Pada pemeriksaan ini gambaran anemia normositik normokrom, yaitu ukurannya normal, kemudian bentuknya juga normal, kemudian kromnya normal. Di pemeriksaan ADT ini bertujuan untuk mengevaluasi morfologi sel, baik itu sel eritrosit, leukosit maupun trombosit. Ya, saya kira mungkin itu untuk metode pemeriksaan untuk anemia
normositik normokrom. Kemudian kesimpulannya, anemia normositik normokrom adalah keadaan di mana jumlah eritrosit Hb hematokrit dalam darah di bawah normal, namun morfologi sel eritrosit tersebut normal, baik ukuran, bentuk, dan kromnya dalam keadaan normal. Keadaan ini biasanya dijumpai pada pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal, kemudian anemia aplastik, supresi sumsum tulang. Dapat juga dijumpai pada pasien pendarahan akut. Ya, sekira mungkin demikian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.